dipersembahkan oleh didukung oleh Halo pemirsa, sebagai referensi Anda dalam mempersiapkan perjalanan ke kampung halaman, Metro TV akan menyajikan pantauan langsung kondisi lalu lintas, kesiapan infrastruktur, dan beragam moda transportasi pada arus mudik lebaran tahun ini. Bersama saya Sandi Firdaus, inilah Monitor Mudik Semangat Silaturahmi. Jelang 6 hari menuju Lebaran, volume kendaraan semakin meningkat di tol Jakarta Cikampek. Sementara itu, hari ini atau sejumlah penumpang yang berangkat melalui Pelabuhan Merak, Banten mengalami penurunan. Informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan jurnalis MJN Bianca Sumendap dari gerbang tol Cikampek Utama dan ada Ardi Lase dari Pelabuhan Merak, Banten. Kita terlebih dahulu ke Bianca Sumendap yang ada di tol Cikampek. Bianca, seperti apa pantauan lalu lintas malam ini di tol Cikampek? Ya, Sandi dan pemirsa, untuk kondisi terkini di tol Jakarta Cikampek sendiri, ini memang kondisinya masih ramai lancar. Walaupun sampai saat ini kami lihat untuk perkembangan dari peningkatan kendaraan sendiri semakin meningkat. Di mana pemirsa, untuk data yang kami dapatkan dari Jasa Marga sendiri, disampaikan sebanyak 179,28 kendaraan yang meninggalkan wilayah Jabodetabek. Dan untuk volume kendaraan sendiri, pemirsa yang menuju ke arah Palimanan sendiri, ini tercatat sebanyak 35.427, di mana ini pemirsa ada penambahan sebanyak 10.691. Sedangkan untuk ke arah Jakarta sendiri pemirsa ini tercatat sebanyak 12.136, di mana ini juga ada penambahan pemirsa sebanyak 4.166. Dan bila kami perhatikan juga di sini memang didominasi oleh kendaraan yang berasal dari wilayah Jabodetabek. Dan untuk datanya sendiri pemirsa sampai saat ini kami juga masih melihat banyak truk yang melintas di sekitar tol Jakarta Cikampek ini, di mana seharusnya besok akan sudah mulai diberlakukan untuk pembatasan operasional kendaraan barang yang nantinya akan dimulai pada Senin 17 April mulai pukul 4 sore pemirsa hingga nanti Jumat 21 April hingga pukul 12 malam. Dan pemirsa, untuk pemirsa yang ingin mudik terlebih dahulu, dari pihak Jasa Marga sendiri akan memberikan diskon untuk tarif tol sendiri sebesar 20%, di mana ini akan mulai diterapkan sejak tadi pagi pemirsa pukul 6 pagi dan ini akan berakhir pada hari Selasa sampai pukul 6 pagi juga. Diharapkan untuk masyarakat sendiri untuk bisa mudik terlebih dahulu mengingat arus puncak mudik ini akan diprediksi pada tanggal 18 April. Selain itu juga pemirsa dihimbau untuk masyarakat yang ingin berpergian atau mudik dipastikan untuk terlebih dahulu mengecek untuk kesediaan dari BBM serta ketersediaan dari saldo elektronik agar perjalanan bisa nyaman serta dipastikan juga untuk kondisi dari pengemudi sendiri dalam kondisi yang prima. Dan berdasarkan wawancara kami tadi dengan Kapolres Karawang disampaikan juga bahwa sudah menyiapkan sebanyak 1.600 personil di mana ini ditugaskan untuk mengamankan dari salah satunya dari tol Jakarta Cikampek ini untuk memastikan para pemudik bisa nyaman dalam bermudik dan selamat. Begitu pemirsa. Kembali ke Sandi. Baik, dari Bianca kita beralih ke Ardi Lase yang berada di Pelabuhan Merak, Banten. Ardi, bagaimana kondisi di sana 6 hari jelang Lebaran? Sandi, selamat malam. Jika kita melihat data dari ASDP hingga saat ini atau per hari ini, jika diakumulasikan dari H-10 hingga pada hari ini, kalau kami melihat data dari ASDP menunjukkan jumlah masyarakat yang melakukan mudik hingga saat ini sebanyak 220.000 orang. Ini tentunya meningkat jika dibandingkan dengan tahun lalu, Sandi dan juga pemirsa.
di mana data tahun lalu menunjukkan kenaikan 16% jika dibandingkan dengan tahun lalu ini untuk kendaraan, dan untuk penumpang sendiri yaitu meningkat 5%. Namun jika kami melihat kondisi terkini di tempat saya berdiri saat ini, yaitu di pelabuhan penyeberangan Merak, terpantau landai. Ini memang karena sebelumnya telah dilakukan beberapa strategi untuk memecah kepadatan pemudik, khususnya yang menggunakan jalur laut ini, di mana strategi tersebut adalah telah disiapkannya beberapa pelabuhan yang mampu menampung baik itu pemudik, baik yang mengendarai roda 4 maupun sepeda motor. Di mana berdasarkan informasi yang kami dapat, Sandi dan juga pemirsa, untuk strategi ini, di mana untuk Merak sendiri ini hanya diizinkan kendaraan beroda 4 ataupun mobil pribadi. Sedangkan untuk pengendara sepeda motor ini dialihkan ke pelabuhan Ciwandan. Dan selain itu, Sandi dan juga pemirsa, untuk kendaraan truk untuk kelas 4 hingga kelas 9, artinya ini truk yang besar, diarahkan ke pelabuhan Bandar Bakau Jaya. Sehingga tadi kami pantau beberapa pelabuhan ini terpantau landai karena memang dari strategi pemecahan kepadatan ini cukup berhasil. Dan kemarin juga dari Kapolda Banten mengatakan kalau hingga saat ini strategi ini berhasil untuk mengurai kepadatan arus mudik yang menggunakan jalur laut ini untuk menyeberang ke jalur Sumatera. Dan selain itu tadi juga sudah dipantau oleh Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, dan ia mengatakan bahwa pembagian ini nanti akan berlangsung namun bersifat situasional. Artinya nanti ketika kita ketahui tadi bahwa untuk pelabuhan Ciwandan ini dapat mengakomodir kendaraan beroda 2 dan juga truk, namun nanti melihat volume apabila terjadi kepadatan arus mudik, maka akan disiapkan juga jalur melalui Merak ini untuk berangkat, sehingga ini melihat volume ataupun kapasitas dari masing-masing pelabuhan. Dan selain itu, kalau kami melihat di sini ya, suasananya bersifat fluktuatif. Artinya kalau kami melihat di belakang saya ada beberapa kantung parkir dan penuh ketika adanya kapal yang hendak datang. Dan selain itu, Sandi dan juga pemirsa, nanti dikatakan puncak arus mudik ini akan terjadi pada tanggal 19, dan langkah-langkah preventif pun sudah dilakukan, salah satunya pengamanan, di mana nanti akan diturunkan setidaknya 1.000 dari kepolisian untuk mengamankan arus mudik ini, di mana juga dikatakan nanti akan dilakukan juga pemecahan alur, yaitu tadi di 3 pelabuhan yang sudah saya sebutkan, dan nanti ini akan dilakukan di kilometer 68. Sandi. Baik, terima kasih Ardilase atas laporan Anda dari Pelabuhan Merak, Banten, dan sebelumnya juga ada Bianca Sumendap dari Tol Jakarta Cikampek. Selamat bertugas kembali, rekan-rekan. Baik, pemirsa, puluhan ribu kendaraan memasuki gerbang tol Kali Kangkung, Jawa Tengah pada 6 hari jelang Hari Raya Idul Fitri. Meski begitu, kondisi lalu lintas masih terpantau lancar hingga Minggu malam. Data dari pos pengamanan polisi lalu lintas menunjukkan lebih dari 20.000 kendaraan bergerak dari arah Jakarta menuju Semarang atau Jawa Tengah. Sementara itu, dari pihak Jasa Marga Trans Jawa mengkonfirmasikan bahwa pada masa ini pergerakan kendaraan ke arah Semarang telah mengalami peningkatan 63,25% dari hari biasanya. Pergerakan kendaraan yang meninggalkan kota Semarang menuju Jakarta pun naik 8,23% dari hari biasanya yang mencapai 14 ribuan kendaraan. Untuk mengantisipasi pergerakan arus mudik tahun ini, sejumlah stakeholder seperti Jasa Marga dan pihak kepolisian juga telah melakukan berbagai langkah kesiapan seperti menyiagakan 15 gardu tol, 6 mobile rider dan 8 mobile rider cadangan. Adapun rekayasa lalu lintas arus mudik yakni kontraflow hingga one way dari pihak kepolisian akan dimulai pada Selasa 18 April hingga Jumat 21 April 2023.
Dan pemirsa, pastikan kesiapan kendaraan dan fisik Anda prima serta antisipasi kondisi perjalanan mudik Anda dengan terus menyimak pantauan lalu lintas terkini di Monitor Mudik Metro TV. Mari kita jadikan momen mudik tahun ini semakin sempurna dengan semangat silaturahmi. Saya Sandi Firdaus, sampai jumpa.